Hai Tin, selamat datang kembali di Cikatin. Aku Cit. Dan aku Cat. Dan kita adalah Cicet. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan masih tetap sehat ya. Dan kalau misalnya kalian mau keluar-keluar, jangan lupa ikuti protokolnya supaya kalian gak sakit. Nah, Cit, kita mau bahas apa nih? Kayaknya menarik hari ini. Ada yang Hari ini kita mau bahas tentang dunia online gitu. Jadi kami tuh baca buku ini nih. Asik. Terus ini juga ya berkesan lah buat kami juga dan menarik banget. Jadi buku ini tuh tentang ya seorang dulu pernah kecanduan game itu dan sekarang udah sembuh terus nulis buku ini. Nah, buat yang penasaran bisa baca bukunya aja ya, judulnya More Than Just a Game. Yes, bener guys. Dia recommended banget. Iya, bener banget. Nah, jadi yang nulisnya ini itu adalah kamu Zee yang berada bersama kita hari ini. Halo. Yeay. Selamat datang kamu Zee. Halo, senang bisa di sini. Terima kasih sudah mau jadi tamu hari ini. Latar belakang kakak gimana, namanya siapa, tinggal di mana sekarang, kuliah atau udah kerja? Oke. Nama saya Moze Simanjuntak. Sekarang lagi kuliah jurusan komunikasi semester terakhir di Dallas Baptist University di Texas, Amerika Serikat. Latar belakang saya keluarga dalam pelayanan, pada nama di pelayanan, dan waktu saya kecil mereka sibuk sekali dan satu-satunya temanku waktu aku masih kecil tumbuh besar itu main game. Jadi aku main game banyak sekali, terutama masa SMP sama SMA, main game Facebook sama main Dota 2. Itu bisa main 7-8 jam sehari untuk 7 tahun lamanya. Dan ketika aku mengenal teman-teman Kristen yang beneran sungguh-sungguh Kristen dan merasakan kasih Tuhan yang datang dari orang-orang Kristen yang nyata. Aku merasa seperti hidupku perlu berubah dan aku perlu bantuan Tuhan. Dulu aku ateis, tapi setelah bertemu dengan orang-orang Kristen yang mengasihiku apa adanya, aku jadi mau mencoba ini kekristenan itu apa sih? Aku pelajari Alkitab lebih dalam. Aku bicara sama orang-orang Kristen, teman-temanku, dan suatu hari tahun 2016 Januari aku meminta bantuan kepada Tuhan untuk mengubah hidupku, menyelamatkan aku, dan Tuhan membantu aku lepas dari candu game online. Sekarang aku entah bagaimana bisa sampai ke Amerika Serikat, dan Tuhan menyediakan begitu banyak anugerah dan pengampunan atas masalah-masalahku, dan aku mengalami banyak pemulihan melalui konseling dan melalui pertemanan di sini. So, salam kenal teman-teman. It's nice to meet you. Jadi tadi juga sempat dibahas sama Jo di awal, kita sudah baca bukunya dan isinya menarik banget. Nah, sekarang kami mau gali lebih dalam. Nah, boleh tahu nggak kenapa kakak nulis buku ini? Karena emangnya masalah kecanduan game ini penting banget ya sampai nulis buku gitu. Iya. Alasannya aku bikin buku itu sepertinya mau menebus masa lalu. Kayak 7 tahun dibuang itu main lebih dari 10.000 jam. Kan ada buku Outliers yang mengatakan orang-orang yang benar-benar jago dalam satu skill atau aktivitas itu mereka sudah latihan praktis 10.000 jam. Dengan definisi itu, I am an expert in online games. Nggak ada gunanya, nggak bisa menghasilkan uang. I do not recommend it, nggak recommended. Tapi aku mengerti kenapa anak-anak, terutama anak-anak laki-laki usia SMP, SMA, kuliah, itu benar-benar suka main game dibandingkan perempuan mungkin. Walaupun perempuan juga ada banyak yang bermasalah dengan game online sekarang. Tapi aku mau menebus masa laluku, mau memakai masa lalu itu untuk bisa memberkati orang lain, mungkin bisa membantu orang tua yang
banyak tumbuh besar nggak main game online, mereka nggak ngerti. Yang mereka lihat cuma anak mereka malas, anak mereka tidak berprestasi di sekolah, bikin ulah sama guru, nggak punya teman-teman yang sehat. Jadi mereka sakit hati, mereka bingung mau ngapain. Jadi aku mau jelasin ini kenapa ini semua terjadi, karena game online itu hanya buah, bukan akar. Jadi kita harus menangani akarnya sebelum kita bisa mau melihat perubahan dalam buahnya. Jadi itu alasannya saya mau sharing sama teman-teman dan banyak orang tua di Indonesia. Wow. Kalau begitu, apa sih penyebab-penyebab orang bisa seperti kecanduan kayak kakak dulu? Waktu itu apa yang menyebabkan kamu bisa kecanduan game? 3 hal yang aku mau bicarakan itu ada aspek budaya, ada faktor budaya, ada faktor keluarga, faktor kepribadian. Jadi kalau aspek budaya, kalau kita lihat riset statistiknya menarik banget deh. Di Eropa, rata-rata jumlah orang yang candu game online, yang main lebih dari 40 jam seminggu, pada kategori itu sekitar 1-2%. Italia, buat remaja Italia SMA, 0,8%. Inggris, 1,2%, Norwegia, 1,8%. Jadi sangat sedikit. Amerika sedikit lebih tinggi, 7-8%. Indonesia 15% remaja. Wow, banyak banget. Jadi sudah langsung memuncak gitu. Kebanyakannya laki-laki. Hong Kong, Korea Selatan 20%, Hong Kong 26,4%. Wow. 26,4% remaja yang SMP SMA main lebih dari 40 jam seminggu. Dan ada alasan buat itu, ada alasan budaya. Kenapa dunia barat tidak begitu bermasalah, tapi dunia timur lebih bermasalah? Aku tanya sama ada keluarga di Texas ini, kalau ada anakmu yang kerjanya tinggal di kamar terus, kerjanya main game online terus, lu apain? Ya gua tendang dia keluar kamarnya. Lu kira lu mau tinggal di rumah gua dan cuma main game? Nggak bisa. Itu budaya mereka, lebih langsung gitu. No, you can't do that. No! Tapi di budaya timur itu lebih ada perasaan malu, ada hormat malu, honor shame culture. Jadi misalnya di Jepang, walaupun itu adalah negara yang sangat maju, punya pendidikan yang tetap, tapi banyak sekali orang tua yang pintar dan punya usaha yang baik, mereka punya anak-anak yang berkutat di kamarnya. Namanya hikikomori. Kalau nonton anime pasti pernah mendengar istilah hikikomori. Wow. Itu istilah real ya. Jadi itu benar-benar fenomena yang unik untuk Jepang, di mana ada orang-orang yang belum meninggalkan kamar atau rumah mereka untuk lebih dari 6 bulan. Itu cara mendiagnosa hikikomori. Wow, 6 bulan tidak 6 bulan. Ya. Wow. Dan ada lebih dari 700.000 sekarang. Jadi ini bukan keluarga dengan orang tua yang bodoh atau nggak ngerti cara dunia bekerja. Ini negara yang sangat maju, tapi ada budaya hormat malu, sama dengan Indonesia. Orang tua mau jaim, nggak mau sharing tentang masalah mereka. Sangat memalukan punya anak yang candu main game. Saya tahu karena papa saya pembicara dan pendeta, dan anaknya waktu aku pecandu game, dia malu banget. Dia nggak mau sharing tentang aku. Dia merasa minder banget gara-gara aku gitu. Karena ini budaya timur, budaya hormat malu. Itu faktor budaya. Ada faktor keluarga. Biasanya keluarga yang punya anak main game online itu semua dinamikanya sama. Papanya kesibukan, terlalu sibuk, mungkin kerja di luar kota. Ibunya kewalahan. Ibunya lebih dekat kepada anaknya, tapi kewalahan karena tidak bisa menjadi pemberi disiplin dan pemberi kasih yang caregiving pada waktu yang sama. Dan anaknya ditelantarkan dan merasa tidak punya arah. Jadi karena dia nggak punya ayah, nggak punya arah, mungkin dia melarikan diri dengan bermain game. Bermain game online itu pelarian diri, bukan memuaskan diri, tidak memuaskan sama sekali. Dan yang terakhir itu pribadi. Ada orang-orang yang punya kepribadian yang lebih awkward, socially awkward, lebih lebih canggung, jadi lebih merasa aman di dunia online, di internet, surfing, chatting, main game online, nonton YouTube terus. And that's just the way it is. Emang anak-anak ada yang seperti itu, punya mungkin Asperger atau
hyperaktif, ADHD, ADD lebih rentan menjadi pemain game online. Faktor terakhir adalah game online itu sendiri. Ini faktor keempat, saya lupa. Ada faktor di mana game online itu punya namanya playtime value. Ada game-game yang single player, itu playtime value-nya mungkin cuma 10 jam. Main 10 jam, campaign mode-nya selesai, sudah tidak ada lagi konten untuk dimainkan. Tapi kalau game online multiplayer seperti Dota, itu sangat kompleks. Selalu ada update baru, selalu ada teman-teman yang jago yang bisa menantang. Jadi tidak pernah berakhir. The novelty, playtime-nya itu bisa sampai infinity. Jadi tidak pernah bosan. Ya, jadi itu 4. Ada faktor budaya, faktor keluarga, faktor kepribadian, dan faktor game. Apa pemicunya gitu? Bagaimana orang bisa mulai kecanduan dalam main game itu? Yang mulai ya karena keluarganya tidak begitu harmonis, tidak banyak bonding. Pemicunya juga bisa masa pandemi, cuma tinggal di rumah, mau ngapain aja? Main game dong, mau ngapain? Gratis kan main game kebanyakan. Ada yang berbayar, bayar sekali bisa main puluhan ribu jam. Dibandingkan harus keluar, ada resiko kalau main pingpong, badminton, olahraga, ada resiko. Kalau ke mall ada resiko kemana-mana. Yang paling aman ya main game. Di Amerika dan di dunia barat itu ada banyak hobi-hobi yang sangat dihargai. Misalnya di sini orang bisa berburu, anak-anak remaja banyak yang sudah berburu. Di Indonesia mana ada orang Jakarta berburu? Keren banget. Iya, di sini ada orang suka bowling, hangout, ada banyak aktivitas, ada banyak pilihan. Di Indonesia pada masa pandemi nggak banyak pilihan. Jadi orang lagi bermasalah dengan game online, pornografi, mungkin banyak yang bebas jadi relapse lagi. Banyak masalah terkait dengan gadget, bukan karena gadget itu jahat atau dari setan, tapi karena memang situasi kita sedang tidak ideal. Itu juga pemicunya situasi seperti itu. Situasi di mana ada masa transisi dan tidak ada banyak support network. Misalnya aku di Indonesia sudah punya keluarga, udah punya gereja, sudah tertanam, punya komunitas, komsel. Tapi habis itu aku pindah ke Amerika. Dan aku nggak kenal siapa-siapa, bahasanya aneh, budayanya aneh, semuanya aneh. Dan dalam masa transisi seperti itu, orang rentan melarikan diri ke game atau pornografi atau apapun itu. Jadi hati-hati kalau teman-teman misalnya masuk dorm buat SMA atau masuk kuliah, hidup di luar rumah pertama kalinya meninggalkan orang tua, itu masa rentan bisa jadi game addict. Tapi kalau gitu, boleh nggak sih sebenarnya kita bermain game? Sebenarnya aku juga suka main. Yang sekarang kayaknya terkenalnya PUBG ya, yang seperti Dota atau COD. Sekarang aku suka bermain PUBG. Sebenarnya kita bermain boleh nggak sih? Ya. Boleh aja kalau bisa mengendalikan diri. Asal harus tahu pribadi diri. Kan aku tahu kalau aku main game online yang benar-benar yang benar-benar banyak playtime-nya seperti Dota, itu aku bakal langsung hooked, bakal main banyak lagi. Tapi aku bisa main game yang playtime-nya rendah. Misalnya aku main Halo offline. Ada Halo Xbox, Halo 5. Itu campaign-nya 10 jam. Waktu selesai sudah, that's it. I don't play anymore. Jadi aku bisa main itu. Among Us. Menyenangkan banget. Ceweknya aja suka ikut main gara-gara lumayan simple gitu loh, nggak ada itu bagus juga. Aku nggak suka main online public servernya karena tidak ada interaksi dengan voice, dengan suara. Jadi aku nggak bakal main public server. Jadi aku memperbolehkan diri untuk main Among Us asal sama teman, karena aku nggak bakal bisa main berjam-jam kalau nggak ada teman-teman. Jadi that depends playtime-nya gimana. Lu sudah cukup sehat belum untuk bisa mengatakan tidak kepada godaan untuk bermain game? Ada orang-orang yang punya kepribadian bisa main 8 jam satu hari, habis itu setelah itu udah nggak main lagi. Bisa mengendalikan diri itu loh. That depends on the person. Game itu nggak jelek.
Tuhan menciptakan konsep game, it's not a bad thing. Jangan anggap itu dari setan atau sesuatu yang seperti itu. Karena aku juga pernah kebablasan, misalnya main sampai saking serunya main jadi paling Iya. lama 6 jam kalau nggak salah. Asik. Itu aku juga kaget sih, maksudnya kayak kok cepet banget waktunya gitu, nggak kerasa udah selesai. Gimana sih supaya bisa inget gitu, maksudnya nggak terlalu lama mainnya, Nah, jadi semua pekerjaan kita juga bisa beres, gak cuma main doang gitu. kalau kita punya pengendalian diri yang lumayan bagus, kadang-kadang kita masih juga bisa main kebablasan. It happens. Aku main Smash Bros sama teman, bisa main 4-5 jam. It happens. Kalau kebablasan sekali 2 kali sih nggak apa-apa, tapi kalau kebablasan tiap hari itu ada pola, ada pattern, itu baru masalah. Kalau kebablasan sekali 2 kali, that's okay. Kalau membuat kesalahan, nggak ngerjain PR, ya telan dah, itu masalah yang terjadi gara-gara itu. Like you understand it. Kalau orang kebablasan itu cara menghindar, jadi pertanyaannya bagaimana cara kita menghindari candu game online? Mungkin itu lebih tepat. Kita perlu punya banyak hobi yang berbeda. Memang susah sekarang ini pada masa pandemi ini untuk mengerjakan berbagai hobi. Tapi kalau aku bisa rekomen 2 hobi yang selalu penting itu, satu hobi yang olahraga sama satu hobi yang termasuk arts. Art. Jadi waktu aku main game online banyak itu aku tidak punya cara menyenangkan diri, cara mengatasi rasa bosan kecuali main game. Kalau bosan ya larinya ke game. Kalau rasa sedih, marah, pusing, bingung, capek, larinya ke game. Jadi kita perlu banyak aktivitas berbeda, banyak skill berbeda yang bisa membantu kita mengelola rasa bosan atau emosi negatif. Buat aku punya mesin jahit karena aku suka fashion. Jadi aku potong-potong celana, ngayam pakaian gitu-gitu. Itu relaxing buat aku. Aku suka olahraga lari atau fitness. Aku suka masak. Aku suka apa lagi ya? Sekarang home fitness ada banyak YouTuber yang bisa punya video home fitness. Follow 1 bulan tuh ada mereka punya free plan. Get abs in 6 days. Itu aku perlu 5 tahun untuk membangun hobi-hobi baru supaya aku tidak tidak cuma lari ke game. Aku mencoba banyak hobi yang nggak jalan lagi, tapi most important thing kita namanya substitution. Menggantikan, daripada mengatakan tidak ke game, katakannya kepada hal lain. Kalau lo masih perlu game untuk mengatasi emosi negatif, ya udah main aja, tapi coba lakukan satu hal yang baru atau berbeda. Aku mulai dengan jalan pagi, jalan setengah jam, 1 jam, that's it. Cuma jalan aja. Aku masih main game sepanjang hari dulu itu, tapi aku sudah mulai perubahan tuh. Langkah pertama, jalan pagi. Semua orang bisa jalan pagi kan? Dampak dari kecanduan game ini itu apa tuh? Orang tua yang bete. Bokap sama nyokap baru sadar ada masalah kalau nilainya nuke. Kalau nilainya nggak nuke gitu, mereka udah it's okay, it's fine. Ada banyak anak-anak tanya, tapi kalau nilaiku oke-oke aja, aku mesti boleh main game banyak kan? Aku bilang kagak bro. Aku main game 10.000 jam. Mungkin aku bisa belajar 5 bahasa sekarang dengan waktu yang aku pakai buat main game itu. Jadi ini masalahnya mungkin ada game yang it's not bad, but it's not the best. Kita bisa memakai waktu yang terbaik, kebanyakan waktunya ya buat hal-hal yang produktif. Main game itu tidak punya banyak potensi untuk memberkati orang lain. Ada orang yang tanya kenapa game itu jelek, tapi kalau olahraga itu nggak jelek. Ya olahraga ada banyak benefitnya. Physical benefits, kita bisa melatih tubuh, daya juang. Lebih susah mengembangkan daya juang untuk olahraga dibandingkan buat main game. Kita bisa membantu orang lain bisa lebih sehat. Kalau kita lihat benefitsnya apa sih dari main game? Not much. Nggak banyak, duduk-duduk aja. Nggak bosan. The benefit itu mengatasi bosan. That's it. That's the one thing it's great at. Itu mantap mengatasi bosan. Tapi itu nggak benar-benar memberkati orang lain atau memberkati diri atau memberkati keluarga.
I'm not saying, aku nggak bilang semua yang kamu lakukan harus produktif atau apa gitu. Apakah ada beberapa hari di mana aku tidur jam 3 pagi nonton video-video kucing di YouTube? Yes. Yes. That's okay. It happens. Kadang-kadang terjadi. Tapi aku mencoba minimal 70%, 80% waktuku buat hobi atau free time itu produktif. Masak itu produktif, bisa membantu orang lain, bisa menyenangkan orang lain. Lari itu produktif karena itu lebih membuat diri lebih sehat. So just ask yourself, what's the benefit of playing games? Kecuali mengatasi rasa bosan, itu pelarian untuk mengelola perasaan negatif atau bosan buat banyak anak-anak muda sekarang. Tapi sekarang kalau misalnya seperti kayak pro player, nah aku ikutin pro player game Pro gitu RPG. ya, dan mereka menghasilkan uang dari ya turnamen itu sebenarnya apa namanya A few moments later. Ya kan uangnya apakah ya itu termasuk produktif juga kalau kita bisa menghasilkan uang lewat dari game bermain gitu? Ya, aku suka banget pertanyaan ini gara-gara semua orang tua dikibulin anaknya. Tuh mah Pak, dapat jutaan rupiah ke main game. Wah, main game bisa menghasilkan uang. Wah, anakku kan main game 8 jam sehari. Jadi dia bisa menghasilkan uang juga nih. Wow, silakan main nak. Wow. So here's my answer. Game yang aku dulu main di game Dota itu yang turnamennya menghasilkan paling banyak uang di dunia. Kalau nggak salah terakhir kali grand prize-nya berapa, $12 juta atau coba aku lihat dulu international prize pool 2020 international gila $40 juta total prize poolnya. Wow, buat gila. international pool. Wow. Nah, orang dengar itu kan kayak gila banget, jadi orang bisa jadi kaya dong. Tapi what's the cost? Untuk menjadi yang terbaik, what's the cost? Orang yang main di tim profesional buat Dota 2, ada dokumenter yang mereka bikin. Mereka main minimal 10 jam sehari. Mereka tidak tinggal sama keluarganya, mereka tinggal di satu apartemen dengan teammate mereka, sama manajer mereka. Mereka nggak punya kehidupan sosial, mereka nggak punya kehidupan spiritual, mereka kerjanya main game 60 jam sampai 70 jam seminggu, 60 to 70 hours a week. Waktu liburan mereka 2 hari sebulan. I am not kidding. Mereka punya masalah dengan jari-jari mereka, carpal tunnel, punggung mereka rusak, mereka entah punya masalah obesitas atau kekurusan, mata mereka rusak, kulit mereka rusak karena mereka nggak pernah keluar di matahari, kulit mereka juga kusam, banyak rusak, dan mereka hanya bisa main sampai sekitar usia 24-25 mereka harus retire, they retire at that age. Ada satu pemain Dota 2 yang sekarang sudah retire, sudah pensiun, namanya Fear, I think, namanya Fear, itu username-nya Fear. Dia sanggup main secara profesional sampai usia 28-29. Dia punya julukan namanya fosil, karena nggak ada orang yang benar-benar bisa main sampai usia 29, karena refleksnya sudah lebih lambat. Kemungkinan menghasilkan uang itu sangat kecil karena saingannya banyak sekali. Karena banyak sekali anak-anak muda punya refleks cepat yang jago bermain game di seluruh dunia, dan mereka semua kompetisinya gila-gilaan banget. It's not easy. Dan ada harga fisik, your physical body will break down. Your body will literally break down, bakal rusak. Kehidupan spiritual nggak mungkin ada. You're worshiping games, not God. Dan kehidupan sosial juga nggak ada. Kehidupan buat keluarga, melayani keluarga, menghormati orang tua. So that's the cost. Mau coba? Oke, kalau lu sukses, bisa menghasilkan mungkin sedikit uang karena banyak saingannya. Kamu kehilangan keluarga, kehilangan tubuh, kehilangan
Tuhan dan kamu harus pensiun usia 24-25. Habis itu apa? Nggak punya S1, S2 dari universitas, nggak punya pengalaman kerja. It's not worth it. It's not worth it. YouTuber juga sama. Aku bilang, I'll just as in. Kalau lu mau jadi YouTube gamer, mulai tahun 2010 bukan sekarang. Udah terlalu banyak orang mau coba jadi YouTube gamer. Terlalu susah. Terus sampai level apa sih orang bisa dibilang kecanduan gitu? Kayak dia sampai kayak gimana? Oh itu udah kecanduan gitu. Bagaimana cara kita tahu ini udah candu atau belum candu ya? Yang banyak orang tanya itu berapa jam yang bisa dibilang dia candu gitu. Dia main 5 jam belum candu, 6 jam artinya dia candu gitu. It's not that simple, nggak sederhana itu. Yang aku mau tanya sih motivasinya buat main game apa? Kalau motivasi sama jumlah hobi. Motivasi, jadi dia punya motivasinya buat mengatasi bosan sementara, dia mau connect sama teman-teman main game online, gimana. Kalau main Among Us itu tujuannya itu bukan buat semata-mata menang, tapi buat berinteraksi dengan teman-teman lo. And that's fun, itu menyenangkan banget. It facilitates social interaction, memfasilitasi interaksi sosial. That's fine. Tapi kalau motivasinya aku bosan, aku nggak ada teman, aku nggak mau minta bantuan teman atau mau bermain, ketemuan, ngopi, nongkrong sama teman, jadi aku mau main game aja. Dan itu buat berjam-jam tiap hari, itu bisa dibilang sudah candu. Aku dulu waktu SMP, aku masuk accelerated high school, jadi aku nggak banyak waktu main game, mungkin cuma 2-3 jam sehari. Tapi aku sudah bisa dibilang candu, karena tiap kali aku ada waktu luang, aku kerjanya main game. Aku nggak punya hobi lain. Aku punya hobi misalnya buat sekarang aku punya banyak hobi berbeda. Jadi kalau aku masih main game, aku ada banyak pilihan bisa melakukan hal yang berbeda. Orang-orang yang bisa bilang candu itu mereka nggak punya outlet, nggak punya hobi lain gitu loh. Semuanya terkait di depan komputer, terus. Dan pada masa pandemi memang susah karena kita semua aktivitas dari kerja yang produktif sampai game yang nggak produktif semuanya di depan komputer. It's hard. Kalau pesanku sih sama teman-teman tahun 2020 itu maafkan, ampuni diri sendiri. 2020 does not count. Ini tahun yang paling bermasalah dalam sejarah generasi kita. And you're not bad kalau lu menjadikan game menjadi pelarian sementara. It happens. Tapi kita tahu motivasinya untuk mengatasi bosan dan emosi negatif, dan dia nggak punya hobi lain. Terus kalau misalnya udah kecanduan gitu, harus langsung berhenti gitu, atau misalnya sedikit-sedikit didikitin gitu waktu main game-nya misalnya. Kalau dulu kakak langsung berhenti gitu main game, atau misalnya sedikit demi sedikit gitu dikurangin? That's a good question. Kalau kelihatan dari pada awalnya sih sepertinya waktu aku kenal Tuhan langsung tiba-tiba kayak stop drastis gitu. Tapi waktu aku pikir pikir lebih baik, lebih lama gitu, aku mulai sadar aku sudah memulai proses menggantikan game dengan hobi lain 2 tahun sebelum aku berhenti. Jadi aku ikut drama sekolah, aku ikut musical. Aku mulai mendengarkan lagu, aku mulai menyanyi, aku mulai les nyanyi. Aku mulai lari, mulai jalan pagi. Jadi sudah ada aktivitas-aktivitas yang mulai menggantikan. Jadi aku nggak perlu game lagi. Aku nggak wajib melarikan diri ke game lagi seperti sebelumnya. Dan setelah itu aku masih relapse, masih kembali ke game. Kalau waktu aku pindah ke Amerika pertama kali, nggak ada teman, stres, bingung, budayanya aneh banget. Ya aku larinya ke game, aku main Dota 2 lagi. Buat sebulan main lagi, stop, delete. Merasa, Tuhan maafkan aku kembali lagi ke game. Gitu.
oke beberapa bulan, habis itu relapse lagi. Tapi semakin lama aku mengembangkan hobi lain, mengembangkan hubungan sosial, belajar berinteraksi dengan orang, semakin mendalami hubungan dengan Tuhan, jangka waktu di antara relapse itu semakin lama. Sampai sekarang aku mengerti diriku, apa yang membuat aku jatuh, dan apa yang aku perlu lakukan untuk tidak jatuh. So it takes time. 7 tahun dalam proses, dan aku masih rentan. Tipsku yang favorit itu adalah sabar kepada diri sendiri, dan menerima relapse sebagai bagian pemulihan. It's part of the healing process. Kalau nggak bisa mengampuni diri sendiri, lu nggak bakal bisa bebas. Bagaimana cara orang lain bisa membantu kita untuk pulih? Yang sangat membantu aku sih ada komunitas gerejaku di sini. Aku perlu ganti komunitas. Aku bilang sama teman-teman gamerku, jangan invite aku lagi dong, aku udah mau stop. Aku harus bilang sama mereka, kalau enggak, aku lihat tuh Steam invite. Langsung main. Gamer itu punya apa ya? Friendship-nya itu sangat dekat. Kalau lu ada grup yang main game gitu, lu diundang, willpower-nya nggak bisa menangkis, lu langsung, terjun sama-sama lagi yuk, main PUBG lagi yuk, main Fortnite lagi yuk, ada teman-temannya ada. Kayak trigger gitu. Jadi aku harus ganti komunitas. Dari komunitas gamer terus, aku temennya sama gamer terus, aku mulai cari teman-teman yang nggak main game. Teman-teman yang hobinya misalnya main musik di gereja. Aku jadinya join worship team. Aku belajar cara main worshipnya gimana. Aku hangout sama mereka aktivitasnya beda. Mereka nggak main terus. Mereka mainnya ngobrol, ngopi, nongkrong. Ada orang-orang yang hobinya fotografi, aku belajar fotografi. Ada orang-orang yang hobinya lari, aku belajar lari. Aku tempelin orang-orang yang nilainya bagus, jadi aku belajar cara belajar. Itu gimana? Jadi IP aku dari 2,3 hampir nggak lulus SMA, bisa sampai 3,5. Lumayan. Itu bukan. That's not bad. I'll take it. Aku nggak perlu IP 4,0. Tapi ya tempeli orang-orang yang tidak main game, yang punya hobi berbeda, dan pelajari hobi-hobi dari mereka. Kalau papa sama mama, mereka membantu menerima aku apa adanya. Kalau aku masih belum siap lepas dari game, masih belum punya coping mekanisme untuk mengatasi emosi, perasaan negatif, mama dan papa belajar untuk menerima apa adanya. Jadi papaku berdoa tuh dulu, dia bilang, Tuhan Yesus terima kasih anakku pecandu game. Tuhan Yesus terima kasih anakku bermasalah dengan game online, dan aku pembicara dan pendeta yang merasa gagal. Terima kasih untuk itu. Dia benar-benar mensyukuri, bukan karena pahit, tapi gara-gara dia menerima itu memang keadaannya memang seperti itu. Aku bilang sama dia, Pak, tolong sabar ya. Aku tahu main game online itu nggak bagus, tapi aku belum siap untuk meninggalkannya. Dia bilang, oke, Papa akan sabar. Dan penerimaan Papa sangat membantu. Papa juga balik dari kerja dia dulu waktu dia paling sibuk, terbang lebih dari 100 kali setahun. Tiap 2-3 hari. Tapi waktu dia sadar ada hubungan kita rusak karena dia terlalu sibuk, karena dia punya masalah-masalahnya sendiri, dia pulang, dia mencoba membangun lagi hubungannya dengan aku, dan kita mulai proses rekonsiliasi. Papa dan Mama sangat berperan dalam apakah anak pecandu game atau enggak. Memang ada tanggung jawab kita sebagai manusia, tapi ya yang bertanggung jawab atas lingkungan rumah yang bisa membuat kita menjadi pecandu, tidak banyak option buat tidak banyak pengarahan atau disiplin, itu ya orang tua juga bertanggung jawab. Banyak sekali orang tua yang menghampiri aku, texting aku, anakku bermasalah main game, tolong perbaiki dia dong. Tapi kunci pemulihannya bukan dalam orang lain, tapi dalam orang tua. Jadi ya orang tua juga perlu meluangkan waktu, mengampuni, menerima anak, dan minta maaf sama anak kalau sudah terlalu sibuk atau tidak membantu, tidak menerima. Sekarang banyak ya, kalau remaja banyak yang bermasalah dengan orang tuanya. Mungkin karena mereka pikir orang tua tidak bisa mengerti keadaan kita gitu. Misalnya kita sekarang lagi COVID juga,
friends tapi nggak ada, terus misalnya orang tua juga sibuk, terus mereka dimarah-marahin terus karena misalnya nggak belajar atau apa. Ya karena teenager banyak bermasalah dengan orang tua sepertinya. Cuma waktu itu kakak untuk balik hubungan lagi, karena pasti susah kalau sudah marah dan gitu sama orang tua. Yang membantu aku sih waktu rekonsiliasi sama papa dan mama, aku mencoba mengerti sejarah keluarga kita. Aku ngerti kakekku dari sisi papa juga menelantarkan dia, punya banyak candu. Wah, waktu papa sharing, ini papa kan sekarang udah pendeta, sudah jadi pembicara, sudah jadi penulis. Tapi dulu dia lebih bermasalah daripada saya. Saya nggak tahu sampai berapa tahun terakhir ini. Saya baru tahu setelah saya selesai dengan candu. Tapi kalau dia sharing bahwa waktu aku lagi candu gitu, bahwa dia juga dulu punya masalah candu, ya itu bakal membantu aku gitu loh. Jadi dia sharing apa ya? Dia dulu sejak SD sudah merokok, SMP sudah minum alkohol, minum arak karena keluarganya pemabuk semua dulu. Sama SMA sudah pakai marijuana dan lain-lain. Jadi kayak kenapa sih papa menghakimi aku banget padahal dulu juga sama ancur-ancuran. Jadi mungkin membantu sekali kalau orang tua jujur bahwa dulu mereka juga pernah bandel. Mana ada orang nggak bandel atau remaja. Jadi apa-apa sharing itu membantu. Aku juga ingat orang tua aku itu they're doing their best. Mereka mencoba sebisa mungkin mereka, dan kita juga sedang mencoba sebisa mungkin kita. I don't know if that makes sense, bahasa Indonesianya mungkin mogok di situ, tapi kita benar-benar mencoba gitu loh, sebaik like we're doing our best. Kita kan nggak punya generasi sebelumnya yang tumbuh besar dengan gadget dan game online yang bisa mengajari kita cara mengelolanya gimana. Kita tumbuh besar seperti apa ya? Yatim piatu teknologi. Kita nggak bisa minta advice. Sekarang orang tua yang minta bantuan sama kita. Jadi kalau mau bikin profil Instagram gimana ya? Oh, nih nggak dijelasin, ambil HP-nya. Tutut nih. Nggak dijelasin. Mereka tanah kita. Jadi kita kayak harus membesarkan diri kita sendiri secara digital, ya pasti kita banyak masalahnya. Nanti anak-anak kita suatu hari mereka bakal punya berkat, kita sudah tahu nih. Lu kira lu bisa main sembunyi-sembunyiin pakai main VPN, atau lu bisa bikin profile nggak bisa dideteksi. Kita sudah bakal punya alat-alatnya, gadget-gadget khusus, dan pengetahuan dari pengalaman kita, cara untuk membantu anak-anak mengelola teknologi dengan lebih baik. But we don't have that. Jadi makanya susah daripada masa pandemi ini. Orang tua kita terperangkap di rumah dengan orang tua yang nggak mengerti, yang merasa takut. They're scared. Mereka takut banget anak mereka masa depannya lebih suram karena mereka kerjanya main gadget terus. Mereka takut banget karena mereka nggak tahu cara handle teknologi pada masa pandemi seperti apa. They are scared. Nah, kita harus mengerti kadang-kadang rasa takut itu keluar dalam rasa marah dan frustrasi. Jadi mereka membentak atau memarahi karena mereka takut. Kalau misalnya ya saat ini orang tuanya belum peduli dan memperhatikan mereka, apa yang harus mereka lakukan? Kalau orang tua belum tahu, aku bakal coba sharing dulu sama mungkin guru-guru di sekolah atau teman-teman yang mengerti, atau mentor-mentor di gereja, kakak-kakak di gereja. Mereka lebih kemungkinannya mereka mengerti masalahnya seperti apa. They'll understand. Dulu papa dan mama belum siap, aku share-nya kalau curhat ya sama teman-teman seumur. Kalau perlu ya minta bantuan konseling. Dan bersabar dan berdoa. Sebenarnya aku rasa orang tua itu kalau kita sharing jujur, mereka bakal terbuka, mereka bakal menerima dan mau membantu kita. Karena orang tua itu sebenarnya mau benar-benar mau yang terbaik bagi anaknya. Cuma kadang-kadang cara keluarnya, keinginan mereka untuk membantu, cara keluarnya nggak begitu baik. Kan mungkin dulu mereka tumbuh besar, bisa dibilang kalau sudah dikasih makan, punya pakaian, disekolahkan dengan baik, good job, that's the standard. Tapi sekarang kita punya problem set
yang berbeda dalam generasi ini. Sekarang kita menghadapi depresi, ansietas, pandemi, bullying, cyber, candu internet. Mereka belum tahu cara mungkin menunjukkan kasih melalui masalah-masalah seperti itu. Tidak berarti mereka tertutup atau tidak mau membantu atau tidak mengasihi teman-teman. Mereka pasti mau membantu. Aku percaya itu kepada orang tua yang waras ya. Banyak dari mereka mau membantu. Asal kita harus berani terbuka. Kalau mau latihan cara sharing, mungkin dulu sharing sama teman-teman terpercaya, konselor di sekolah, kayak guru BK apapun itu. Baru sharing sama orang tua. Kalau mereka aman. That's my take on it. Oke. Banyak juga kan yang bilang dari game nih misalnya bisa malah lebih jadi banyak dapat teman, bisa kayak dari yang jauh yang nggak bisa ketemu, bisa karena main game jadi bisa sosialisasi juga. Nah, menurut pendapat kakak gimana itu soal itu? That's true. Itu benar. Apakah itu membenarkan bermain game 8 jam sehari, berhari-hari? No. Karena aspek sosialisasi itu juga perlu physical gathering, menatap mata seperti ini. Like we have facial expressions. Kalau lihat ada orang-orang yang benar-benar candu game berat, itu non-verbal communication mereka bisa dibilang rusak. Mereka susah cara membaca emosi orang seperti apa. Mereka tidak bisa membaca atmosfer sosial atau aturan-aturan sosial. Itu mereka nggak benar-benar mengerti. Aku dulu seperti itu. Aku perlu belajar lagi cara bersosialisasi dengan cara yang masuk akal. Tapi ada aspek komunikasi dan sosialisasi yang tidak bisa dialami dalam dunia online. Dunia online itu terbatas hubungan kita. Supaya ada tips dari kakak nggak supaya buat anak-anak remaja yang sekarang ya pokoknya ada tips-tips yang misalnya mungkin berguna untuk anak remaja-remaja sekarang untuk di saat seperti ini dan tips untuk mengatasi candu game online, olahraga wajib. Nggak bisa mengalahkan game online. Oke. Tips untuk mengatasi game online, teman-teman harus punya olahraga minimal 1. Paling minimal itu jalan pagi atau jalan setengah jam, 1 jam sehari. You can do that. Kalau bisa, ambil olahraga yang tidak bergantung kepada orang lain. Jadi misalnya kalau lu memain badminton sebagai pilihan olahraga, kan itu tergantung kalau ada teman lu nggak show up 1 hari gitu, lu jadi nggak bisa main. Jadi itu terlalu bergantung kepada orang lain. Kalau nge-gym, kalau gymnya shutdown gara-gara COVID, itu juga tidak bisa diandalkan. Aku rekomendasi entah lari atau home fitness. Ada banyak video-video di YouTube yang bisa membantu kita fitness. Alasannya kita tidak mau bergantung kepada orang lain atau kepada lokasi fasilitas. Itu gara-gara kita bisa terus menjalankan rutin itu tiap hari supaya itu menjadi habit baru. Selain olahraga, aku rekomendasi cari 1 atau 2 teman untuk curhat. Ada aktivitas kayak hobi atau menulis atau membaca yang bisa membantu kita memproses emosi negatif, tapi yang paling efektif itu orang lain. Jadi ada namanya safe people, orang-orang yang pendengar yang baik, tidak menghakimi, tidak bilang kasihan dia lu gitu loh. Jadi ada orang yang terlalu menghakimi, ada juga orang yang menganggap lu seperti orang yang lemah atau bodoh karena lu punya masalah. Itu juga nggak sehat. Jadi kita perlu orang-orang yang pendengar yang baik, yang menghormati kita, yang jadi teman bagi kita, yang kita bisa curhat sama dia. Aku punya, itu namanya safe people. Ada buku bagus tentang itu. Tapi aku dulu nggak punya safe people sama sekali. Tapi sekarang aku punya 5-6 teman curhat. Ya, aku bisa bilang mereka safe peopleku. Itu perlu 3 tahun untuk mencari mereka. 3 years. Iya. 5 years. Susah mencari teman curhat yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya. But it's worth it. Kalau lu dapat 2 dalam kata salah satu pendiri klinik psikologis di sini,
kalau lu dapat 2 teman yang bisa curhat tentang hidup lo, kamu dalam posisi yang lebih bagus dibandingkan sebagian besar orang di dunia. Just get this. So, Wow. olahraga dan find 2 people to share with. Dan I'm not saying, aku nggak mengatakan kamu harus stop bermain game sekarang. I'm not saying that. Mungkin kamu masih perlu game untuk mengatasi rasa bosan atau emosi negatif. That's okay. Itu bagian prosesnya. Asal kita fokus kepada mengembangkan hobi lain, olahraga, dan mencari teman curhat. That is the fight. That will help. Wow. Mantap. Ya, dan kan ya di tahun ini kan jadi lebih banyak bermain gadget atau sekolah lewat gadget, online, dan semuanya seharian lihat HP terus, lihat gadget. Ada bagaimana caranya supaya bisa mengatur, karena kenapapun sekarang pakai lewat online dan gadget. Ini masa pandemi yang sulit, dan sebagai remaja kita rentan impulsif dan rentan mencari kesenangan jangka pendek. Game dan HP itu didesain untuk memikat perhatian kita oleh engineer dan ilmuwan terpintar di dunia. Jadi tantangannya besar. Dan kalau kita tidak bisa sukses 100% terus produktif, yang paling penting itu mengampuni diri sendiri. It's not easy pada masa pandemi seperti ini. Yang aku lakukan, yang membantu aku, kalau aku mau kerjain sesuatu gitu, aku biasanya pergi ke perpustakaan atau coffee shop. Aku perlu satu setting khusus di mana aku bakal fokus. Kalau di rumah terus, di kamar terus, ya aku main game lah. Atau aku lihat YouTube terus lah. Jadi jangan tinggal di rumah kalau bisa. Just don't stay home. Kalau bisa pergi sama teman-teman untuk ngopi ke tempat, ngerjain tugas sama-sama, it helps. Asal jangan pergi sama teman yang bilang, oh yuk belajar sama-sama yuk, abis itu kerjanya bicara terus. Belajar hobi-hobi yang di rumah itu home fitness sama memasak. Aku sangat rekomen lu belajar cara memasak pada masa pandemi ini karena itu sangat doable. Kalau belum tahu cara masak, mulai belajar masak. Kalau sudah tahu cara masak, coba resep-resep baru. Aku belajar cara bikin ramen broth yang asli, bukan yang dari saset instan. Ya karena nggak ada kerjaan lain, bosan di rumah terus, ya udah eksperimen. Jadi ya, there are things that you can do. Mungkin itu tidak cukup untuk mengatasi 100% keinginan kita untuk bermalas-malasan di tempat tidur. Tapi ya, aku juga rekomendasi coba tidur jam 11 sampai jam 6. Mulai tidur jam 11. That's hard. Banyak orang tidur jam 2 jam 3. That's hard. Tapi alasannya itu tubuh kita itu didesain Tuhan untuk mengeluarkan hormon melatonin dan growth hormone itu mulai beberapa jam setelah matahari terbenam. Itu adalah hormon-hormon yang membuat kita merasa rested, teristirahatkan, dan membuat tubuh kita memulihkan diri, cara tubuh kita memulihkan diri dari stres yang kita rasakan pada siang hari. Itu keluar kira-kira jam 10 sampai 11 sampai jam 2. Jadi nggak ada namanya orang tidur jam 3, habis itu tidur jam 8 jam setelah itu masih bisa mengalami benefits dari hormon-hormon itu. Nggak bisa di make up pada jam yang lain. Jadi kalau kita lakukan itu, kita bisa merasa lebih sehat, otaknya lebih jelas gitu. Rasanya kalau teman-teman tidurnya lambat terus, ada namanya brain fog. Kayak apa ya, kayak nggak sadar 100% terus gitu, kayak otaknya lambat gitu. Itu karena otaknya nggak dapat kesempatan untuk memulihkan diri melalui tidur pada jam yang tepat. Fight for your sleep. Itu medan pertempuran sepertiga hidupmu yang selalu mau dihajar oleh setan dan masalah lain. It's serious. So sleep well. Mantap. Bener sih, susah untuk tidur dengan cepat, dan
cukup waktu yang banyak karena aku juga masih bergumul dengan tidur subuh. Tidur jam dari jam 12. Juga musim panas ini aku dapat insomnia gara-gara COVID. Itu serius, ini masa pandemi ini susah. It's okay. Ya, semangat ya teman-teman juga. Kita perlu tidur yang cukup. Oh ya, satu lagi, ada tips untuk orang tua yang punya anak remaja yang banyak main game online buat orang tuanya sendiri. It's not your fault. Bukan salahmu semuanya ini terjadi. Terutama pada masa pandemi, it's not your fault. Aku tahu banyak orang tua merasa sangat stres dan frustrasi, tidak tahu cara membantu anak mereka lebih produktif pada masa pandemi ini. You're not bad parents. Memang susah membesarkan anak-anak di dunia digital, walaupun sebagai orang tua yang belum pernah, yang tidak tumbuh besar dengan gadget atau smartphone, it's not easy. I understand that. Tapi selain itu, orang tua perlu teman curhat. Kalau orang tua terlalu sibuk, layanan atau apa, mereka nggak punya teman curhat, malah nanti frustrasinya keluar membawa ke anak atau ke pasangan. Jadi pastikan juga punya 2 teman curhat, 1 atau 2. That's enough. Cari waktu, perjuangkan itu. Kalau kesehatan mental orang tua baik, anak-anak akan meniru hobi the structure, istilahnya apa ya? Semua orang tua itu punya warisan structure. Jadi misalnya kalau orang tua sering bangun pagi, anak-anak juga bakal terlatih dari bangun pagi. Orang tua terbiasa makan sehat atau makan jelek, ya orang tua juga, anak-anak juga bakal tiru. Jadi kalau orang tua fokus menjaga kesehatan mental mereka, itu juga bakal diserap secara natural, absorpsi sama anak. Papa dan mama dulu nggak punya struktur yang baik, mereka nggak punya kehidupan seharian yang baik, makanya makanan mereka nggak begitu baik, olahraga mereka nggak baik. Tapi di sini aku punya teman-teman sekamar sama serumah, mereka makannya sehat, mereka olahraganya bagus. Jadi aku menyerap cara mereka, lifestyle mereka gitu. Jadi it does matter cara orang tua melakukan lifestyle mereka. Ada banyak anak-anak, nenekku sekarang itu yang candu game lebih parah daripada aku loh. Nenekku, dia kerjanya main Candy Crush panjang hari. Ya kan itu neneknya, kalau lu marahin anakku, terus dimarahin cucunya, kalau lu sendiri main game Candy Crush kayak 5 jam sehari ya, orang tua aja kewalahan dalam masa pandemi ini untuk tidak memakai HP terlalu banyak. Kalau anak-anak bilang selamat malam Pak, Ma, itu mereka kerjanya lagi main HP sampai jam 1 malam. Ya kalau mereka mencoba menegur ya kan nggak kerasa. Yuk tuh lihat Papa sendiri. Iya, generasi kita nggak suka orang-orang munafik. Jadi model it for us. Oke, berguna banget ya Teens buat kita semua ini. Nah, segitu aja nih dari Cicatin hari ini. Terima kasih Kak Moze bisa gabung hari ini. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Yeay. Jangan lupa komen ya guys kalau misalnya ada yang kalian mau bagiin atau komentar dari yang tadi itu. Jangan lupa follow IG IDC First Baptist juga ya. Karena banyak infonya ada di sana. Oke. Dan jangan lupa juga like video ini dan subscribe dan share. Ya, terima kasih. Sampai nanti. Dadah. Dadah. Bye. Teman-teman, Nico sama Joanna lagi masih kayak starting out dalam proses podcasting ini. Aku cuma bilang keep up the good work. There will be technical difficulties. Masih figuring out cara how to do this. That's okay. I'm proud ada orang-orang di Gereja Baptis Pertama Bandung yang that you're willing to do this. That's good. It happened. Kamu yang untung bisa diedit ya. Benar. Wah, gelap banget.